Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi menjelang siang ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya buat mengikuti acara webinar kali ini. Oke, masih banyak yang masih masuk ya. Kita sambil nunggu, sambil ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Jadi di sini tuh kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat aplikasi iOS atau Android ya, yang menggunakan Flutter atau framework Flutter. Jadi buat teman-teman sudah dikasih tahu ya panduan buat install Flutter gitu. Terus buat setup emulator Android sendiri buat di Windows kan. Terus buat text editor, buat text editornya sendiri kan di PDF sudah dikasih tahu menggunakan Visual Studio Code, tidak menggunakan Android Studio. Jadi buat teman-teman yang belum, silakan masih ada waktu buat install atau buat dilihat videonya. Karena nanti akan langsung ke bagian membuat projectnya itu. Jadi kita nggak bakal ngebahas bagaimana cara installnya ya, karena sudah dikasih panduan untuk cara instalasi Flutter, Visual, lalu extension Visual Studio Code Flutter, Dart, sama bagaimana cara setting Android Studio buat emulatornya itu sendiri. Oke, masih banyak yang masih masuk ya. Buat teman-teman yang nggak tahu misalkan atau baru pertama kali gitu, baru pertama kali membuat aplikasi mobile kan, mobile apps atau ya aplikasi mobile baik itu di iOS atau Android. Jadi sesuai dengan tema atau judulnya yaitu asiknya membuat aplikasi iOS dan Android untuk pemula. Jadi di sini bakal kita bahas dari awal atau nggak dari awal banget sebenarnya, cuma kita bakal pelan-pelan bersama Mas Anan nanti yang akan isi acaranya, yaitu tentang bagaimana cara membuat aplikasi iOS atau mobile apps, yaitu dengan tema ini ya, portal berita kalau nggak salah kemarin. Jadi kita akan membuat aplikasi mobile apps portal berita menggunakan Flutter atau framework Flutter dari awal hingga nanti sampai akhir. Jadi kemungkinan entah satu sesi atau dua sesi, nanti kita akan tergantung dengan kondisi. Nah, selanjutnya itu buat teman-teman yang ingin bertanya, misalkan nanti nanti kan bakal live coding, pas nanti live coding ingin bertanya, silakan langsung tanya dengan present atau langsung open mic dan open cam atau barangkali open mic-nya saja, silakan langsung nanya. Misalkan, maaf mas, saya mau nanya ini. Jadi kita tuh bakal langsung jawab pertanyaan-pertanyaan yang langsung, nggak harus ditampung dulu atau apa. Jadi buat teman-teman silakan yang ingin bertanya, misalkan nanti kita akan bahas app bar gitu, app bar itu apa mas, terus bisa nggak sih app bar warnanya diganti gini, atau di dalam app bar tuh dikasih icon atau apa. Nah silakan langsung open saja mic-nya lalu nanya, maaf mas saya misalkan perkenalan, maaf mas saya Faurozi, saya dari CIC. Kalau saya ingin bertanya gini. Jadi buat teman-teman silakan yang ingin bertanya gitu, langsung saja nanya. Atau barangkali ada yang ingin bertanya dulu sebelum mulai, atau mau tanya filter apa gitu. Eh, Kalau nggak salah itu filter itu sama kayak Kotlin kalau nggak salah, cuma beda bahasa. Intinya kurang lebih sama kayak Kotlin. Jadi buat yang pertama kali gitu, jangan ya sesuai dengan judulnya di sini yaitu untuk pemula. Jadi kita akan bahas pelan-pelan
Oke, oke berhubung sudah banyak ya. Ya, terima kasih buat teman-teman. Kita akan langsung saja masuk ke live codingnya. Jadi silakan buat teman-teman untuk membuka emulatornya, Visual Studio Code-nya. Silakan untuk run. Dan kita akan langsung saja ke Mas Anan. Oke, untuk Mas Anan silakan. Saya persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fauzi. Nah, halo teman-teman, selamat datang. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, suaraku kedengeran nggak? Oke, aku Kedengaran sambil Mas. ganti kamera ya. Oke, kedengaran ya? Suaraku kedengaran ya teman-teman. Boleh di chat kalau misalnya ada sesuatu yang kurang. Mau nanya dulu nih sama hostnya deh, kedengaran nggak ya suaraku ya? Oke, Ya, dari Ahmad. Thank you, thank you. Oke keren. teman-teman, jadi kita mulai aja ya. Di sini kan sebelumnya aku mau kenalin diri dulu, tapi nanti deh. Nah, sebelumnya aku mau tahu dulu nih kalau kalian udah yang mau ngikutin cara-caranya nanti atau mau join live-nya juga boleh. Kalau enggak atau sambil tiduran HP-nya diletakin juga nggak apa-apa. Yang penting didengar aja lah ya. Nggak didengar juga nggak apa-apa sih. Ya udah. Eh, Aku akan masuk ke materi teman-teman. Jadi sebelum kita coding, aku mau kenalin dulu nih masalah mobile apps. Jadi biar kita nggak ini ya, nggak berat sebelah gitu. Takutnya nanti ada banyak soalnya perdebatan antara mobile apps, coding dan yang lain. Oke, aku mungkin akan izin share screen ya teman-teman. Jadi aku mau nampilin slide. Kelihatan ya teman-teman semuanya. Mas host ini kelihatan nggak ya? Iya, kelihatan Udah Mas. ya, udah ya. Oke. Oke, aku masuk ke materinya ya teman-teman. Oke, aku mau buka dengan mobile development dulu ya untuk pemula. Nah, kali ini kan memang kita buka webinarnya untuk pemula. Jadi aku mau kenalin dulu nih Mas dengan mobile apps dan yang lainnya. Apa sih sebenarnya mobile apps itu dan kenapa kayak gitu ya. Nah, kita coba next. Di sini aku mau kenalin diri dulu. Kenalin, nama aku Anan Alfred Carlos Hutajulu, asal dari Medan, dan sekarang aku fokusnya di product developer di Codeverse. Bisa dibilang juga as a co-founder, jadi di sini tugas aku itu utamanya adalah bikin materi untuk mobile, dan banyak lagi yang harus dibikin sebenarnya ya. Nah, sampai saat ini aku masih sebagai programmer juga teman-teman. Jadi karena yang namanya coding itu buat aku kalau nggak ngoding biasanya kadang sakit kepala, tapi kalau kebanyakan ngoding juga lebih sakit lagi kepalanya gitu ya. Terus aku juga YouTuber mungkin dulu atau I don't know, kayaknya bisa dibilang juga bikin konten lah ya. Tapi udah nggak intens lagi karena udah fokusnya di Codeverse sekarang. Itu ada beberapa sosial media aku teman-teman, ada webnya juga, tapi webnya sampah, tapi itu mau nunjukin kalau itu dibikin pakai Flutter gitu ya. Terus ada juga LinkedIn buat teman-teman, aku saranin kalian itu aktif di LinkedIn kalau buat yang baru mau memulai karir, karena banyak banget dari situ kesempatan kerja dan lain-lain. Lanjut mobile development, apa itu dan kenapa dan ada apa gitu, emangnya kenapa gitu. Nah, singkat aja teman-teman, ini nggak lama. Mobile development itu sebenarnya kan untuk ya intinya adalah bikin aplikasi gitu ya. Sebenarnya simpelnya gitu. Nah, dari data yang aku dapat di sini dari tahun 2019 aja, itu pengguna Android itu nembus sampai 2,5 miliar per bulan. Android doang, belum iOS. Itu. Jadi sekarang bisa dibilang hampir semua, bahkan orang tua saya aja yang udah umur 50-an udah bisa beli di Shopee sekarang ya. Terus eh, ada apa gitu dengan mobile ini? Nah, di sini kita lihat ini adalah total download yang aku dapat per minggu ini mungkin ya. Itu TikTok itu di 1 miliar kali download. Tapi ini 1 miliar plus ya teman-teman, bisa aja 2 miliar, 3 miliar karena sistem App Store itu cara ngitungnya berdasarkan ini ya ada kategorinya gitu. Dan ini di Android doang. Aku ambil ini dari Play Store. Instagram sama 1 miliar plus. Yang paling banyak itu WhatsApp 5 miliar plus.
Padahal penduduk dunia aja 7 miliar ya kalau nggak salah. Zoom ya dia masih kecil tapi termasuk banyak karena dia baru teman-teman ya. Dan banyak banget gitu. Jadi sebenarnya kenapa mobile apps itu penting ya hampir semua perusahaan besar itu pakai kayak gitu ya. Terus yang kedua, gimana sih caranya bikin mobile apps? Karena di kuliah aja kita itu biasanya ngedapat materi ini di akhir, teman-teman. Aku juga dulu di akhir, di semester 6 atau 7, aku lupa. Di semester 6 kalau nggak salah. Dan itu masih dasar banget gitu ya. Dulu masih pakai Java, ya masih gitu-gitu aja lah. Dan padahal teknologi di situ udah sangat-sangat berkembang. Terus kita coba lihat dulu sebenarnya platformnya, framework-nya, bahasanya apa sih? Kok dari awal itu kita cuman dikenalin sama algoritma doang, PHP doang, biasanya ada Java mungkin, dan ya bahasa-bahasa yang memang umum dipakai ya, itu JavaScript dan lain-lain. Nah sebenarnya mobile apps itu tipe-tipenya terbagi secara besar itu ada 4 teman-teman ya. Yang pertama native. Native itu biasanya dia pakai yang asli langsung. Kalau zaman dulu itu pakai Java, sekarang pakai Kotlin, dan kalau sekarang Java udah nggak disupport lagi, jadi pakai Kotlin. Dan Kotlin itu munculnya tahun 2008 dan diaksesnya di Android Studio. Jadi kalau mau bikin aplikasi, gampang banget nih. Sekarang tinggal download Android Studio, beres. Next, untuk iOS, nah ini beda sendiri. Dia, aku bilangnya ini perangkat egois ya, karena untuk ngebikin aplikasinya dia cuman bisa di Mac-nya doang gitu, nggak bisa di Windows gitu, tapi sebaliknya bisa. Jadi agak-agak inilah egois memang dia. Jadi kita nggak bisa download ini nih, ini namanya Xcode nama aplikasinya, tapi nggak bisa di-download di Windows, gitu teman-teman. Bahasa yang dipakai itu Swift dan C. Jadi ya Swift itu bahasa yang dia bikin sendiri teman-teman. Jadi memang khusus buat dia. Dan ada C-nya juga, tapi yang terbaru Swift. Jadi banyak orang pakai Swift dan dia dirilis tahun 2007. Next, ada yang disebut dengan cross platform dan salah satunya itu adalah Flutter. Nah, ada yang namanya Xamarin. Xamarin itu kalau teman-teman pakai C# ya, atau biasanya di Visual Studio yang berat banget lah kalau dijalanin, dia ada Xamarin teman-teman. Tapi sayangnya naiknya tidak begitu bagus karena nggak tahu lah ya karena apa. Mungkin karena supportnya juga kurang, dia fokus di back-end dan lain-lain. Jadi rilisnya tahun 2011, agak telat gitu ya. Terus React Native lebih gila lagi. Kalau buat yang nanya React Native itu apa, lihat aja Facebook. React Native itu adalah sebuah framework yang dibikin oleh Facebook dan hasil aplikasinya apa? Ada WhatsApp, Instagram, Facebook. Jadi ya kerennya React Native di situ ya. Jadi teman-teman bisa ini nggak download update tiba-tiba ke update. Aplikasi Instagram tiba-tiba tombol like-nya pindah di atas. Nah, itu kerennya React Native. Flutter juga ini salah satu yang baru dan booming di tahun 2018 dan sekarang udah memasuki versi 2 teman-teman, dan di mana dia udah bisa nge-build mobile, web, desktop gitu ya, dan mobile juga dia bisa iOS dan bisa Android. Banyak yang nanya, emang kalau kita nge-build Android sama iOS itu bisa di-upload ya? Bisa teman-teman, aku udah buktiin sendiri bisa di-upload di App Store dan di Play Store. Dan terakhir dia baru update tadi itu ada versi webnya, tapi masih perlu ini ya, pasti perlu maintenance lagi lah. Dan next ada yang namanya hybrid. Jadi cross platform dengan hybrid itu berbeda. Hybrid itu kalau teman-teman misalnya pakai HTML, CSS, JavaScript itu bisa bikin mobile apps, tapi lemahnya dia adalah teman-teman di sini proses renderingnya itu, jadi teman-teman nggak bisa akses banyak hardware mobile menggunakan hybrid. Jadi kayak cuman ya udah sekedar aja gitu ya. Nah, ada Ionic sama Cordova. Jadi kalau teman-teman bisa pakai ya HTML, CSS, JavaScript ya basically bisa bikin mobile gitu. Terus next ada yang namanya PWA, Progressive Web App. Dan ini sebenarnya dalemannya itu ya website, cuman dia harus dijalanin di Chrome, kalau nggak salah nanti dia jadi shortcut, terus bisa dijalanin di HP Android. Terus dia langsung di play kayak gitu aja. Jadi ya dia bisa dibikinnya itu pakai salah satunya ini dan banyak lagi sebenarnya teman-teman. Itu pakai Angular. Angular ini adalah buatan Google sama kayak Flutter. Flutter itu juga bikinan Google, tapi Angular ini kalah karena dia setahu aku dia terlalu berat gitu ya untuk ngejalaninnya, dan
ya popularitasnya memang kurang aja. Terus ada Vue.js, ada orang yang bilang Vue.js, ada orang yang bilang Vue.js. Terus ada juga React. React ini satu rumpun dengan React Native, tapi bahasanya ya bisa dibilang hampir mirip kayak gitu. Oke, dan banyak orang juga ya nih yang bertanya, terus mendingan apa dong? Mendingan ini, mendingan itu. Banyak nih berantem nih kalau di forum-forum tuh banyak berantem. Tapi intinya kesimpulannya adalah kalau mau cari performa yang bagus ya native ya, yang pakai Android Kotlin tadi. Tapi di sini kalau kita lihat native itu semuanya ini best, dia full access juga, jadi dia bisa pakai yang lain-lain. Distribution-nya juga ya udah bisa ke semua pastinya ya. Intinya semua aplikasi yang kita lihat itu bisa dibikin oleh native. Nah, pertanyaannya cross platform seperti Flutter dan React tadi, emang apa bedanya dengan native? Bedanya cuma di performanya doang teman-teman sama akses device library-nya. Jadi dia high access tapi nggak full gitu. Masih ada beberapa yang nggak bisa diakses. Kemudian performanya ini juga masih selalu ditingkatkan dan ini masih jadi problem sebenarnya. Itu kenapa Gojek, Grab, aplikasi ternama yang membutuhkan banyak sensor itu dipakainya native karena lebih cepat. Nah, beda lain hal kayak WhatsApp itu dan lain-lain itu kan pakai cross platform karena dia tidak memakan banyak resource. Sebenarnya banyak juga sih, cuman tidak sekompleks hybrid. Dan sisanya ya dia bakal lebih low lagi gitu ya. Dan karena ini basicnya web sebenarnya, kayak gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke kode paling sekarang. Nah, sekarang aku coba stop dulu, aku mau pindah ke layar ya. By the way teman-teman ada yang nanya nggak ini? Kalau ada yang nanya langsung di chat aja ya teman-teman ya. Oke, di sini udah ada 113 orang. Halo teman-teman semuanya. Buat yang baru masuk, ya kita mulai kode sekarang ya. Di sini aku mau siapin dulu teman-teman, aku menunjukin kira-kira kita akan bikin apa dan menggunakan apa. Aplikasi yang akan dipakai itu adalah Visual Studio Code. Aku akan share screen lagi. Sebentar, aku share screen lagi untuk nampilin kodenya. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Oke, intinya ini adalah emulator, mungkin banyak banyak laptop yang nggak kuat ngejalanin emulator ya memang berat teman-teman, tapi kira-kira kita akan bikin kayak gini lah. Jadi aplikasi portal berita yang beritanya didapat dari internet. Dan ini bisa di-scroll, yang ini bisa di-scroll kanan dan kiri, kemudian teman-teman bisa juga search di sini. Misalnya aja di sini mau nge-search mobil misalnya, terus tinggal dicari, dia akan pindah ke halaman selanjutnya, terus dia akan nyari di sini. Kira-kira begitu teman-teman yang akan kita bikin saat ini. Nah, kita langsung aja mulai, boleh diikutin tapi aku nggak akan nungguin ya teman-teman ya, karena harusnya udah ready semua. Kita akan masuk ke new window sekarang. Maaf Mas, ada yang nanya nih Mas. Oke, boleh. Dari Alvain Maghribi. Katanya tuh mau nanya Kak, buat aplikasi lebih mudah di Eclipse atau Android Studio atau Flutter ya untuk pemula. Makasih. Oke, aku jawab dulu ya karena ini masih berhubungan. Untuk bikin aplikasi itu Eclipse sudah nggak disupport karena Eclipse Java. Terus harusnya Android Studio dan jangan pakai Java, pakainya Kotlin. Terus kalau misalnya mau pakai native itu cuma bisa di Android Studio sama IntelliJ IDEA. Nah, terus kalau misalnya untuk Flutter itu bisa di Android Studio, tapi Android Studio juga berat jadi bisa pakai Visual Studio Code kayak gitu. Oke ya. Begitu teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ini aku kelihatan nggak ya kira-kira? Kelihatan. Kita bikin project baru, jadi teman-teman bisa jalanin comment palette-nya, Ctrl Shift P. Ya, Ctrl Shift P paku, atau bisa ke view yang atas. Aduh, ini nggak kelihatan lagi. Ini, Command Shift P, comment palette. Terus teman-teman ketik aja di sini, ketik Flutter. Nah, harusnya nanti ada tulisan New Application Project. Terus di enter aja. Nah, nanti disuruh milih tempat, mau di mana, boleh di desktop atau di mana aja, bikin folder baru. Misalnya nih webinar, kita kasih aja namanya webinar test, enter. Nanti select a folder, terus kita disuruh masukin nama aplikasinya, dan penamaannya itu harus huruf kecil ya.
Misalnya ya samain aja ya, webinar project. Enter. Nanti dia akan nge-run project-nya kayak gini. Nggak terlalu lama harusnya. Oke, sebentar teman-teman. Oke, harusnya udah berhasil ya. Nah, di sini ada yang ini teman-teman, ada yang menarik. Kalau kalian pakai versi SDK yang baru, kelihatan nggak ya? Oke, kalau kalian pakai yang baru, di situ ada web. Nah, artinya satu kode ini itu bisa di-run di Google Chrome. Jadi kalian bisa select device dulu kalau mau dicoba. Jadi tinggal ke run aja di sini, atau kalian buka lagi comment palette-nya, view, comment palette, terus kalian bikin tulis select device. Nanti diklik. Kalau yang udah terpasang emulator, akan ada tulisan emulator. Kalau yang udah kena kecolok HP, nanti akan ada nama HP-nya, dan ada Chrome, dan ada Edge juga kalau terinstall. Jadi bisa di-run-nya di situ. Tapi biar aman, kita run-nya di emulator Android. Nah, langsung di-run aja. Nah, ini proses running-nya itu memang memakan waktu ya, teman-teman ya. Jadi nggak cepat, apalagi kalau baru di-run. Terus, tadi masih select device ya. Nah, sekarang kita tinggal di run aja, pilihnya run without debugging. Karena kalau pakai debugging nanti dia akan di-stop di posisi-posisi tertentu. Karena dia lagi mode debug. Nah, sekarang aku mau jelasin dulu bagian-bagian dari Flutter, intinya aja, karena nggak akan detail banget, takutnya nggak keburu. Nah, kita akan ngoding di bagian lib, teman-teman. Jadi yang ini itu masalah folder-folder yang lain, ini untuk nanti advance-nya kalau kita mau setting di masing-masing device. Kemudian di tesnya juga ada, ini jarang dipakai, tapi kalau untuk perusahaan besar dipakai. Ini web juga nanti akan ke generate di sini, apapun yang kalian tambahin di lib. Jadi poinnya itu di lib. Dan yang terakhir itu adalah bagian pubspec YAML. Nah, di sini adalah tempat kita mendownload semua library yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita masuk ke main dulu. Di bagian main ini adalah bentuk kode dari Flutter atau Dart ya. Sebenarnya bahasanya Dart gitu ya. Flutter itu adalah framework-nya. Nah, bentuknya di sini itu adalah widget, teman-teman. Jadi apa itu widget? Widget itu semacam, ya intinya kayak ada sesuatu bentuk, ya bentuk itu disebutnya widget. Widget itu bisa apa aja, bisa teks. Teks itu di sini dipanggilnya widget gitu ya. Terus di sini juga image. Image itu juga widget. Jadi hampir semua itu di sini widget. Oke. Kayaknya agak nge-lag ya, teman-teman ya. Oke. Sebelumnya emulator aku kelihatan nggak sih? Emulator kelihatan, Mas? Kelihatan ya? Satu layar kelihatan ya? Oke, ada yang bertanya kah? Kayaknya ada. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi semuanya widget. Nah, intinya aplikasi itu hampir semua bahasa itu di run-nya itu dari main ya kan, biasanya void main, kalau di Java itu ya void main juga, string args bla 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 gitu ya. Nah, di sini juga, tapi dia langsung nge-run app namanya. Jadi dia akan nge-run sebuah aplikasi yang isinya ini adalah widget. Widget itu adalah yang di bawahnya sendiri. Kelas di sini bentuknya widget. Kok bisa? Karena dia extend. Extend ini kayak implement gitu ya teman-teman ya. Jadi dia mengextend si stateless widget sehingga bentuknya dia menjadi widget. Jadi intinya ini udah berubah jadi widget. Kalau kelas biasa itu bentuknya kayak gini. Kelas, my class misalnya. Nah, ini kelas biasa yang sering ditemuin di bahasa pemrograman manapun mungkin akan seperti ini. Mungkin kalau misalnya Java itu ya void gitu ya. Void class. Nah, terus di sini dia akan nge-run my app, di mana my app ini adalah induknya. Jadi aplikasi ini induknya ya material app. Namanya material app. Cara penulisan kode di Dart itu di dalam function, ada function lagi, ada function lagi, sehingga ngebentuk kayak tree, pohon gitu ya. Jadi tree of widget namanya. Nah, di sini dia itu material app. Ada title-nya, Flutter Demo, temanya ini ada di sini,
Dan ini kalau teman-teman pernah perhatikan, ada yang namanya, kalau di dot ya, di titik, itu ada yang namanya light, sama ada yang namanya dark. Nah, ini untuk ngatur dark theme kalau di aplikasi-aplikasi tertentu yang support dark theme. Tapi kalau enggak, ya udah, kita bisa kosongin dulu aja. Kita hapus, teman-teman. Komennya dihapus. Sorry, salah. Komennya dihapus sampai sini. Pokoknya yang backslash itu komentar semua dihapus. Kemudian di sini ada primary swatch, itu adalah warna utamanya. Di sini warna biru. Itu kenapa aplikasi kita atasnya warna biru. Gitu ya. Kalau mau diganti warna pink, ya bisa aja. Tinggal ganti aja blue-nya jadi pink. Gitu. Terus tinggal di Ctrl S atau di save. Nanti otomatis ngejalanin dan harusnya dia jadi pink. Ya. Jadi gitu doang. Terus si induknya ini punya home. Home itu adalah apa nih yang akan dijalankan ketika dia dipanggil gitu. Jadi home ini adalah tempat pertama kali apa yang diminta. Kalau ini untuk ngatur-ngatur setting-setting aplikasi, kalau ini ngejalanin project pertama kali. Nah, kita hapus semua teman-teman dari kelas yang bawah ini. Yang homepage ini, hapus semua karena kita nggak butuh dia. Nah, digituin aja, di-delete. Jadi cuma ada ini doang. Kita bikin kelas baru, teman-teman. Di sini namanya kelas My News. Nah, enaknya di Visual Studio Code atau di editor yang lain, kita bisa dengan gampang bikin kelas yang namanya stateless dan stateful. Itu beda-beda, nggak usah dipusingin dulu. Kita bikin, kalian ketik aja st kayak gini. Nanti akan ada tulisan stateless atau stateful. Kita pilih aja yang stateful widget. Klik aja. Nanti langsung jadi kayak gini. Jangan klik di mana-mana dulu, langsung ganti namanya jadi misalnya My News. Harus dimulai dengan huruf besar semuanya. Oke. Nah, lalu di sini home-nya dia akan manggil kelas ini, sesimpel itu sebenarnya. Jadi si home ini akan menjalankan My News yang di bawah, sehingga ini kita delete aja. Hapus, ganti jadi My News. Setiap manggil kelas, jangan lupa buka kurung, tutup kurung. Itu namanya kita manggil objeknya gitu ya. Tinggal di-save aja. Ketika di-save, layarnya jadi hitam. Artinya, udah berjalan dengan lancar gitu. Tinggal di bagian sini, ini nggak usah dipusingin teman-teman, override bla 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 bla, minimize aja, override yang di sini, yang butuh kita edit-edit. Di sini dia return container. Kita tahu return itu adalah sebuah function yang akan mengembalikan sebuah kontainer. Kontainer di sini ya kotak kosong aja gitu, jadi nampilinnya hitam. Setiap halaman itu harusnya punya scaffold. Nah, scaffold ini kalau misalnya di Android biasa namanya activity kalau aku nggak salah. Ingat, namanya activity. Jadi sini kita ganti jadi scaffold, teman-teman. S-nya besar. Scaffold, kayak gitu. Di enter aja, dan jangan lupa di titik koma di belakangnya karena dia return, ya kan? Jadi ini kayak sebuah manggil sesuatu aja yang nggak tahu ada di mana. Kita tinggal save, layar kita jadi putih. Artinya kita udah punya scaffold kayak ini dasarnya lah. Di sini kita akan menuliskan banyak hal. Terus scaffold ini punya banyak anak. Nah, anak yang dimaksud itu adalah dia punya banyak properti. Jadi kalau kalian hover itu diarahin, banyak banget yang di dalam. Biar lebih gampang, kalian bisa diklik aja, dikontrol spasi, teman-teman. Dikontrol spasi. Tahan CTRL-nya, terus tekan spasi, muncul kayak gini. Artinya kita bisa ngisi semua hal yang ada di sini. Ada app bar, kalau di website namanya ini header. Ada body, ya kalau di website juga body. Ada bottom navigation bar, kalau di website namanya footer, biasanya gitu. Secara umum ya. Terus kalau kita mau nambahin app bar nih, klik aja app barnya, kita klik aja app bar, tapi dimulai dengan huruf besar. Jadi, cara penulisan kodenya, itu dipanggil dulu apa yang mau diisi, terus diisi. Intinya ini apa namanya, apa yang diisi, gitu doang. Apa key-nya, apa value-nya. Nah, ini kita save aja. Nanti langsung muncul app bar di atas. Nah, tadi aku bilang, widget itu isinya widget lagi, widget lagi, widget lagi. Kalau kita hover lagi, isinya banyak, teman-teman. Nah, biar rapih, diarahin pointernya di tengah, atau di enter gini aja, tinggal dikontrol spasi aja. Muncul lagi, ada banyak yang bisa kalian isi. Dan masing-masing ada dokumentasinya, teman-teman. Nih, kalian kontrol spasi sekali lagi, nanti akan muncul tulisan di sini. Ini ada dokumentasi. Jadi kalian bisa tahu action itu apa gitu ya. Ini ada action itu apa, nanti dia kasih tahu. Nah, kita mau nambahin title. Tambahin title.
Title ya seperti biasa ya, judul ya. Title itu bentuknya widget, jadi kita bisa ngisi sesuatu di dalam yang bentuknya widget. Tapi dia bilang di sini biasanya, typically katanya itu adalah teks, teman-teman. Nah, ya udah kalau katanya itu teks, kita klik title-nya, kita tulis aja teks tapi huruf besar karena kita manggil widget lagi. Teks kayak gitu. Buka kurung, tutup kurung, ya kan? Ini aku kecilin dulu deh. Nah, error. Nah, kalau error, kalian hover lagi, dibaca aja. Teks. Teks itu membutuhkan string data. Namanya string itu adalah teks yang ada tanda kutipnya, oke? Nah, di sini dikasih tahu errornya itu karena apa di bawah, teman-teman ya. Di bawah itu errornya ini, the data parameter must not be null, nggak boleh null. Data itu yang mana? Data itu yang ini. Bentuknya adalah string. Jadi kalau kita udah tahu string, taruh aja di sini. Buka kutip-kutip, kasih aja my news, tinggal di save. Udah nanti langsung muncul teksnya di sini. Ya kan? Nah, kita lanjut untuk ngebikin bagian card-nya yang bawahnya di sini, isinya. Ini app bar teman-teman, kita bisa minimize aja di sebelah kiri di sini. Terus di sini kita taruh body aja. Karena kita mau ngisi bagian bodinya kan. Nah, kalian ambil body, diklik aja, nanti body dia akan ngasih tahu bentuknya apa sih. Body itu bentuknya widget. Widget itu apa? Lagi-lagi, widget itu hampir semua yang ada di sini widget. Kalian bisa isi teks, misal kalian bisa isi teks segini. Kalian isi nama masing-masing misalnya, Anan, save. Nanti muncul nama di kanan tuh, di pojok kiri atas kecil. Kalau mau bikin di tengah gimana? Di Flutter itu ada yang namanya center, teman-teman. Widgetnya namanya center. Jadi kalian bisa kasih center kayak gini. Ya. Sesuai namanya, center ini ya tengah. Jadi apapun yang ada di dalam akan ditempatkan dia di tengah gitu ya. Nah, tapi kita lihat center ini butuh apa. Jadi kita hover aja, kita lihat deh. Center itu dia butuh child gitu. Atau teman-teman bisa di kontrol spasi aja. Nanti ini di scroll ke atas ada child. Child itu adalah anak kan. Jadi center ini harus ada isinya. Nah, kita ambil child-nya. Child itu butuhnya apa? Oh, child itu butuhnya widget. Teks itu widget kan? Tinggal kita masukin aja. Masukin ke sini. Gitu. Dan dipisahkan oleh koma, teman-teman ya. Karena dia bisa ngisi banyak kan. Jadi dipisahkan koma. Tinggal di save. Nanti namanya ada di tengah. Gitu. Gampang banget. Oke, sekarang mau ukuran teksnya mau digedein. Caranya gimana? Si teks ini punya banyak properti lagi, atau kalian bisa koma di dalamnya karena dia dibatasin oleh koma. Nih kalau kita lihat, habis string data, koma, baru ada bisa masukin data lain. Kalian koma, kontrol spasi, di scroll ke atas, kalian bisa masukin banyak sekali. Bisa ada style di sini, kasih style aja. Kalian lihat style ini bentuknya apa? Text style. Ya udah, tinggal tulis aja. Text style. Ingat setiap manggil widget, kalian harus buka kurung, tutup kurung. Nah, biar codingannya rapi, kalian klik kanan aja, format dokumen atau shortcut-nya adalah Shift Alt F. Gitu. Oke, lanjut. Style, text style. Isi text style ini ada banyak banget. Kalian bisa ubah ukuran, bisa ubah warna. Biar enak, dimasukin ke ini, ke tengah aja. Kontrol spasi, nanti di scroll ke atas, kalian bisa pilih mau munculin apanya. Misal font size-nya kita ubah jadi 40 misalnya. Kalian save 40. Udah jadi gede. Untuk masalah ukuran di Flutter itu nggak ada pixel, nggak ada DP ya, biasanya DP ya atau apalah. Itu nggak ada karena ini disesuaikan sama handphonenya. Jadi kalau 40 ya perbandingannya ya segini dengan layar HP-nya gitu. Jadi nanti kalau kalian pindah HP beda juga, dia ngegedein juga, kira-kira kayak gitu. Kemudian warna, kalian bisa koma aja. Koma, kasih color. Colors, cara manggilnya ya. Colors tinggal di dot aja. Ada misalnya red, ya udah tinggal panggil red. Tinggal di save, langsung warna merah. Itu yang untuk masalah widget-widgetan kayak gitu. Next, kita bikin card teman-teman ya. Jadi ini aku hapus dari center. Ya, dari center ini kelihatan tutupnya. Tutupnya di sini. Ke atas ini aku hapus. Nah, sisain kayak gini. Bodinya aku mau ganti jadi container gitu.
Kontainer itu apa? Kontainer itu adalah sebuah kotak kosong yang nggak tahu ada apa-apanya. Nah, di dalam kalian bisa atur tinggi, lebar, dan lain-lain. Kalian kontrol spasi aja. Di sini ada yang namanya height, ya. Height-nya misalnya kalian kasih 150. Terus kalian kasih warna di dalam, color. Colors.red, ya. Terus kalian save dulu deh, kalian save. Jadi di sini udah ada kotak warna merah yang tingginya 150 gitu. Oke. Terus mau ditaruh teks di tengahnya. Ya udah kalian panggil anaknya atau child. Kalian ketik child, enter, anaknya apa? Kalau kalian mau kasih teks ya kasih aja teks. Misalnya nama gitu ya. Kalian save. Nanti ada anaknya di kiri atas. Tapi lihat kotaknya jadi ngecilin sering ya karena anaknya ukurannya segitu doang. Jadi dia ngikutin ukuran anaknya. Biar dia nggak ngikutin ukuran anaknya, kita tentuin width-nya berapa gitu. Misalnya 150 juga, kita save, ya udah dia jadi 150 kali 150. Kalau mau seluruh layar gimana? Caranya tinggal dikasih double. Nah, dot infinity aja teman-teman. Itu ngambil semua layar, jadi dia menyelimuti kayak gini. Lanjut, card. Card itu kalau di website ada ya namanya card juga ya kalau di HTML CSS kalau kalian familiar. Kita bungkus si kontainer ini dengan card. Cara ngebungkus di dalam Flutter itu enak banget. Kalian tinggal arahin ke kontainer kursornya, tinggal diklik ini si bola lampu yang botak ini, klik terus ada yang namanya wrap with widget, teman-teman. Ya, tinggal diklik aja wrap with widget, nanti widgetnya langsung ke select, tinggal kalian ketik widget yang baru yaitu card gitu. Jadi kita ngebungkus dia. Jadi nggak perlu dihapus lagi, di copy paste gitu nggak perlu. Biar rapi ya di format, tinggal di save. Nah di sini dia udah ngebikin card. Nggak terlalu kelihatan sih. Oke, biar kelihatan gimana kalau kita ilangin warnanya, red-nya kita ilangin, kayak gini, kita save, tuh, jadi card-nya kelihatan. Jadi card itu kayak melayang gitu, ada elevation-nya. Nah, elevation-nya kalian bisa ganti-ganti lagi. Caranya gimana? Nih, kalian hover aja sih card-nya. Ada apa aja sih yang bisa ditambahin gitu. Sesimpel itu. Card-nya kalian misalnya mau kasih color, bisa colors.gray. Terus kalian mau tambahin elevation-nya, misalnya jadi 5, save. Tuh, jadi dia warnanya gray dan ada bayangannya lebih tebal lagi, seakan-akan lebih jauh lagi gitu. Tadi kita mau bikin aplikasi portal berita ya teman-teman ya. Nah, kira-kira kita akan bikin bagian bawahnya dulu. Ini bisa di back nggak? Oke, dia error. Oke lah, biarkan saja. Nah, kita bikin bagian bawahnya dulu. Nah, untuk bikin banyak data itu kita biasanya pakai list kan. List itu ya list gitu ya. Namanya juga list lebih dari satu data atau kumpulan data. Untuk bikin list di Flutter itu kalian cukup bikin list view aja. Jadi di sini kan ada card nih ya. Card kita enter dulu aja, suruh minggir dulu, kita taruh di bodinya. Kalian ketik list view. List view gitu. List view kayak gini. Buka kurung. Ingat, karena list view itu banyak, berarti dia bentuknya children, lebih dari satu. Anaknya lebih dari satu, jadi bukan child tapi children. Dan bentuknya adalah array. Karena bentuknya array, bisa lebih dari satu. Begitu kan? Nih, jadi si card yang ini, yang udah disingkirkan tadi, kita cut aja. Nah, ambil semuanya, jangan sampai salah nge-cut, teman-teman. Tutupnya dilihat di sini. Nah, kalian Ctrl X aja, masukin ke dalam sini. Terus di klik kanan, format dokumen. Gitu. Tinggal di save, dan hasilnya sama aja. Cuman bedanya kita bisa copy paste. Ini kita kasih koma dulu karena dia bentuknya children atau list. Ini kalau kira dikecilin kira-kira begini. Nah, ini kita copy paste aja ke bawah. Gitu, kita save. Jadi bisa ada 3. Gitu. Oke? Jadi itu dia bentuknya list.
Nah, kalau misalnya ada 1.000.000 datanya gimana? Masa kita ngopi paste 1.000.000 kali kan, bukan ya? Nah, jadi di sini selain list view ada yang namanya list view builder. Jadi aku singkirin dulu list view-nya. Kita taruh di sini. List view, panggil lagi list view, terus di dot aja teman-teman. Dot. Ada yang namanya builder. Kita enter, nanti otomatis ada item builder. Nah, kita olah dulu. Item builder ini apa sih? Tinggal dilihat aja di hover, function. Oh, ternyata isinya adalah sebuah function yang di dalamnya ada konteks dan ada integer. Kalian bisa baca di bawah sini penjelasannya. Tapi integer itu adalah indeksnya, teman-teman. Jadi, cara manggil function gimana? Item buildernya dihapus dulu. Jadi, item builder titik 2, buka kurung tutup kurung, karena dia function. Terus kalian isi datanya. Tadi ada 2 kan? Ada konteks, ada indeks. Gitu doang kan? Indeksnya ini terserah namanya, mau I biasanya kalau di perulangan, atau IDX, itu terserah. Oke, gitu. Nah, terus di sini kita lihat lagi item builder, ternyata dia adalah sebuah function yang butuh nilai balikan. Nilai balikannya adalah widget. Kan biasanya kan kalau function tuh kayak gini teman-teman. String gitu ya, item builder. Gitu kan? Nah, kalau ini kan kita harus return string. Gini kan? Nah, sama. Yang ini juga. Ternyata si item builder ini butuh nilai balikan yang bentuknya widget. Nah, widget di sini kita tinggal buka kurung tutup kurung, return aja. Widgetnya apa? Lagi-lagi, widget itu semua yang ada di sini, termasuk teks. Tes misalnya, kita kasih tes. Titik koma jangan lupa. Dan list view yang ini, aku mau ini dulu teman-teman ya, mau di komen. Jadi caranya di-select aja yang mana mau di-komen sampai list view yang ada di sini. Tapi lihat ini scaffold-nya ikut di-komen, nggak apa-apa. Kita komen dulu, dan ininya di-enter sekali. Nah, scaffold-nya dikeluarin. Jadi yang di-komen yang dalamnya aja. Atau, ya ikutin dulu aja deh. Nah, ini kalau kita run, kalau kita save, maka dia akan ngebentuk list di sini teman-teman. Tak terhingga, karena kita nggak ngasih tahu berapa banyak datanya. Gitu. Lanjut. Sekarang list view-nya aku uncomment lagi. Gini. Dan kita ambil card-nya aja. Satu aja card yang ada di sini. Ctrl X, cut, masukin ganti jadi teks di sini. Paste aja. Tinggal dibenerin. Jangan koma, karena harus titik koma kan. Komanya dihapus. Kira-kira kayak gini. Karena ini bentuknya widget. Oke. List view yang ada di sini, kita hapus aja. Karena udah tidak dibutuhkan lagi jasanya. Gitu. Tinggal di save, nanti bentuknya adalah semacam yang tadi, cuman tak terhingga. Gitu, teman-teman. Oke. Ada yang mau bertanya kayaknya? Coba kita cek. Tanya, Mas. Oke. Bang, bisa dibuka nggak yang app bar-nya? Dibuka itu gimana? Oh, boleh. Mau Oh, ngecek ya? Oke. iya, barangkali gitu ya. Udah ya. Jadi tinggal isi title aja. Next. Ini kan kita udah punya card bentuk kayak gini panjang ya. Jadi isinya di dalam adalah sebuah kontainer. Jadi cara ngebaca kode itu di Flutter tuh gampang banget sebenarnya teman-teman. Kita lihat ada sebuah teks dimasukin di dalam kontainer yang lebar kontainernya tingginya 150. Jadi kita udah bisa ngebayangin ada kotak, di dalam ada teks gitu ya. Terus kontainer ini dibungkus oleh card yang warnanya gray. Jadilah seperti ini. Terus si card ini dibikin menjadi item sehingga dicetaknya jadi banyak. Pakai list view.builder gitu. Terus list view builder ini kita bisa enter. Nah, harusnya kayak gini bentuk codingannya. Atau kalian bisa tambahin koma di setiap sela-sela di sini bisa ditambahin koma teman-teman ya. Kayak gitu. Biar apa ditambahin koma supaya kalau kalian klik kanan format dokumen jadinya kayak gitu. Ya, kayak pohon gitulah. Jadi lebih enak aja ngelihatnya. Kemudian item builder. Di atasnya, nah di sininya, tepat di bawah buildernya, itu dia bisa punya banyak properti lagi. Misal nih, banyak banget nih. Nah, misalnya item count. Sesuai dengan namanya, item count ini adalah untuk berapa banyak data yang mau dicetak. Jadi enter aja, misalnya aja 10. Gitu kan, karena bentuknya integer. Lihat, bentuknya integer, jadi kita cukup ngikutin aja dia mintanya apa, integer, ya udah isi 10 gitu kan. Kita save. Nah,
list kita itu isinya cuma 10 doang. Tuh, kelihatan ada batasnya di bawah. Tuh kalau ditarik. Oke. Jadi cuma 10 data doang. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kan kita mau bikin ada image-nya di dalam ya, ada gambarnya. Gimana sih caranya? Oke, aku mau kenalin ke kalian yang namanya column and row. Jadi kalau misalnya di Excel, ya tau lah ya, ada kolom, ada row. Nah, pemakaian kolom dan row di Flutter itu agak sedikit berbeda, teman-teman. Aku langsung contohin aja biar cepat ya, teman-teman. Nah, di sini, di card ini, kan anaknya container. Sekarang, child-nya aku mau ganti. Aku mau ganti jadi kolom. Jadi, kalian ketik aja kolom. C-nya pasti besar, buka kurung, tutup kurung. Dan lagi-lagi, kolom itu lebih dari 1. Jadi, adanya children. Ya, children kayak gini. Nah, kontainer yang ini, aku mau di komen dulu ya. Kita lihat dulu, kolom ini apa sih sebenarnya? Gitu. Jadi, di komen dulu. Komennya di select, ditekan CTRL slash ya, control slash. Nah, kolom di sini isinya itu bisa banyak kan, bisa teks 1 misalnya, terus kita koma, teks, kita masukin 3 misalnya. Gini, jadi ada 2 buah data di dalamnya. Kita save, nanti hasilnya kayak list teman-teman. Jadi di dalamnya ini ada 1, 3 gitu ya. Listnya aku taruh 1 dulu deh biar nggak pusing. Nah, ada 1, 3. Jadi kalau kita tambahin teksnya di dalamnya lagi, di kolom itu, setiap data yang nambah di children-nya kolom, dia akan nambah ke bawah. Berbanding terbalik dengan row. Kalau kolomnya ini, kita ganti row, di save. Nah, kayak gini. Kita save, maka dia akan nambah ke kanan. Gitu doang. Jadi, kolom sama row bedanya itu aja. Nah, kita mau bikin gambarnya di kiri, teksnya di kanan. Ya, seperti portal berita pada umumnya lah. Terus kita tinggal ganti aja teks yang satu ini, kita ganti jadi gambar. Sesimpel itu sebenarnya teman-teman. Oke, ini kita koma dulu biar ngelihatnya enak. Teks yang pertama kita ganti gambar. Gambar di Flutter itu cukup kalian ketik aja image, dot. Ada 4 pilihan, mau ngambil dari aset itu dari folder yang udah ada, dari file, kalau kalian punya bentuk file, bisa masuk ke dalam, sama dari memori yang tersimpan di RAM, sama ada juga dari network, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk ngambil gambarnya itu kalian bisa dari mana aja. Jadi kalau masalah row dan kolom itu ya intinya cuma nyusun data aja, teman-teman. Datanya ke kanan atau ke bawah. Gitu doang kok, nggak ribet. Jadi row, kita mau nyusun data ke kanan. Kita ambil image.network. Jadi kita akan ambil contoh gambar dari internet ya. Nah, di sini kita akan cari aja teman-teman. Aku akan kasih linknya ke kalian aja ya, biar cepet ya. Aku cari dulu dari unsplash.com. Kalian sekalian bisa ngikutin dulu. Oke. Copy image, save link as. Oke, kayaknya ini link yang benar deh. Kalau salah ya. Bentar, aku coba dulu teman-teman. Oke, sepertinya itu link yang salah. Sambil ada yang mau bertanya juga boleh ya, teman-teman. It's okay. Copy link address, aku pindahin ke sini. Oke. Sip. Oke, ini adalah gambar yang benar ya. Jadi aku akan kasih ke kalian juga. Jadi kalian bisa copy paste aja, ada di chat ya teman-teman kalau mau di copy paste. Nah, ini adalah linknya. Jadi image.network dia akan ngambil data dari internet terus dicetak di sini. Ya, akan error kayak gini karena dia over teman-teman. Jadi gambarnya gede nih. Ya, jadi kita butuh apa ya? Kita butuh tahu gimana caranya supaya gambarnya tidak besar. Nah, untuk mengantisipasi masalah itu, image network itu dia punya
ada yang disebut di sini kalau nggak salah ada height dan width-nya juga, teman-teman, ya. Maksudnya apa? Maksudnya setelah kalian menambahkan URL, kalian koma di ujungnya, terus kalian kasih height-nya, teman-teman, atau tingginya. Misal tingginya cuma 100 doang. Terus width-nya juga 100 juga. Jadi ukurannya 100 kali 100. Biar enak di format dokumen aja. Kira-kira kayak gini ya. Di save. Nah, nanti si gambarnya jadi kecil, teman-teman. Ngikutin ininya yang udah kita sesuaikan. Gitu. Jadi gambarnya 100 kali 100. Di sebelah kiri, lihat di sebelah kiri. Nah, di kanannya kita baru bisa tambahkan teks gitu kan. Misal di sini nanti ada judul berita. Kita save, nanti di sini judul berita. Ininya kita hapus dulu. Oke, judul berita. Kira-kira begini. Nah, seperti apa sih yang mau kita bikin? Kira-kira kita akan bikin jenisnya kayak gini. Aku buka Paint dulu, teman-teman. Oke, kira-kira ini ada kotak. Ini card kita tadi, ya. Terus nanti di sini ada image. Kemudian di sini ada judul. Dan di sini ada deskripsi, teman-teman. Kira-kira kayak gini. Oke? Ini judul. Nah, kalau kita analisa, teman-teman, kita analisa yang tadi, image ini kan tadi bentuknya row ya, teman-teman ya. Jadi, ini row 1, ini row 2. Kalau kolom itu, nambah datanya kan ke bawah. Jadi, kalau kita mau bikin yang seperti ini, nah, itu kita pakai kolom, teman-teman. Jadi, anaknya di sini ada kolom 1. Oke, daripada bingung, kita coba aja ya. Kita langsung coba aja. Ini kan gambar nih. Gambar. Ini ada judul di kanan. Oke, langsung aja. Yang teks ini berarti yang kedua itu kita kasih kolom. Kayak gini kira-kira. Kita kasih kolom, karena kolom itu butuh anak-anak, yaitu children, kita ketik aja children. Enter, itu ya. Teksnya kita masukin deh ke dalam children-nya. Tinggal kita format aja, kayak gini. Kita save, bentuknya masih sama harusnya. Cuman yang membedakan adalah kalau kita menambahkan teks di bawah sini, gini kira-kira ada nanti deskripsi. Deskripsi panjang gitu ya. Titik-titik-titik, apa aja lah. Kita save, nanti teksnya akan nambah di bawah, teman-teman. Ya, jadi di dalam row ada kolom, nanti di dalamnya ada lagi ya. Itu bebas. Sebebas itu, jadi nggak ada peraturannya. Jadi terserah kalian mau bikin kayak gimana. Lanjut. Itu kenapa ke tengah gitu ya, pertanyaannya gitu. Kok kenapa ke tengah? Gimana bikin supaya di kiri? Nah, supaya dia di kiri, kolom yang ini itu punya beberapa properti, teman-teman. Jadi kalian enter di kolom ini, kalian kontrol spasi, ada beberapa properti. Ini aku nggak akan sempat ngejelasin di sini sih, teman-teman. Tapi nanti akan ada cheat sheet-nya. Nah, kalian ambil aja yang cross axis alignment ini untuk menentukan alignment dia ke kiri, ke atas, ke tengah, atau kemana. Nah, isinya kalian lihat aja. Cross axis alignment itu isinya ya cross axis alignment lagi. Ya udah simple, kalian ketik lagi aja cross axis alignment. Di dot aja, titik, ada beberapa data. Kita mau bikin di awal. Jadi kita ambil start. Kita enter, kita save aja. Nah, nanti dia akan ke kiri semuanya. Di sebelah kanan ini udah ke kiri semuanya. Gray-nya aku hapus dulu ya, teman-teman. Biar nggak jelek. Begitu. Judul beritanya, karena dia judul, lebih tebal. Jadi kita akan style di teks di sini. Jadi kalau web itu pakai CSS, di sini kita langsung koma aja, kasih style, S-T-Y-L-E, enter, kasih text style, kayak gini, buka kurung, kalian kasih aja size-nya atau font size untuk merubah ukuran. Misalnya aja jadi 18 kali ya. Kita save. Lebih gede aja gitu. Mungkin 16 deh. 16 save. Oke. Terus kalau mau diubah bold-nya gimana? Kalian koma aja teman-teman. Kalian cari lagi. Sebenarnya sesimpel itu. Kalian koma, kontrol spasi, cari lagi. Apa kira-kira yang ngebikin teks itu tebal gitu. Di sini sih dari kata-katanya ya font weight ya. Weight di sini. Klik font weight-nya, terus dicari atau di hover aja. Oh, font weight itu dia membutuhkan font weight lagi.
Jadi kalian isinya font weight. Nah, font weight di sini ada yang bold, ada normal, dan ketebalannya itu bisa diatur, mau 100, 200, atau berapa. Kita kasih yang bold aja, enter. Kalau udah gini, tinggal di format aja, biar lebih rapi lagi, atau di sini di koma dulu, baru di format, itu biar lebih rapi lagi, kayak gini. Tinggal di save. Tuh, jadi dia lebih tebal aja. Gitu, teman-teman. Oke. Sampai sini, apakah yang ngikutin lancar? Ya, semoga lancar ya. Oke, itu dia teman-teman. Jadi masalah kolom dan row begitu ya cara ngatasinnya. Jadi intinya kalau pusing ya udah di minimize aja kayak gini. Gitu. Jadi ada sebuah row atau baris yang bentuknya ke kanan berarti ya ngisi datanya dari sini ke sini ke sini. Ada gambar, ada kolom. Kolomnya ada 2 data, ya kan? Datanya ada judul, ada deskripsi, gitu doang. Muncul deh kayak gini. Habis itu list view-nya tinggal ditambahin lagi aja item count-nya. Misalnya jadi 5 misalnya, kita save. Udah deh, jadi ada 5 data. Tinggal nanti next-nya kita akan custom beritanya. Begitu teman-teman. Untuk sementara itu. Untuk masalah desain-desainnya ya kalian nanti bisa ulik lagi. Kalau misalnya perlu nambah warna atau apa segala macam bebas. Nah, kita lanjut ya. Jadi di sini aku pakai yang namanya third party. Kalau kalian pernah bermain-main dengan yang namanya API atau ya REST API ya, REST API, Application Programming Interface mungkin, lupa. Nah, ada yang namanya penyedia News API teman-teman. Jadi ini adalah sebuah apa ya bisa dibilang company atau ini organisasi yang ngebikin API untuk ngambilin data. Harusnya kalian login, tapi nggak apa-apa kalian bisa pakai punya yang aku dulu, aku akan login teman-teman. Nanti aku akan kasih URL-nya ya, tapi kita lihat dulu gimana sih proses pengambilan API-nya. Nah, kalian bisa kalau misalnya penasaran, login aja ya, newsapi.org, bikin akun, terus nanti login udah masuk ke bagian dokumentasi. Nah, ini biasanya makanan programmer ya, ini makanan kesukaannya programmer biasanya, dia ngeliat-ngeliat data kayak gini. Nah, misal kita mau ngambil top atau everything deh. Nah, kita ambil everything di sini. Di endpoint itu ada everything. Aku nggak akan punya waktu untuk ngejelasin secara detail, tapi yang pasti API itu dia punya beberapa metode. Ada get, ada post, ada put, ada patch, delete gitu, ada update. Nah, di sini bentuk metodenya adalah get. Kenapa kalian harus login? Karena kalian harus mendapatkan API key. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, aku zoom dulu. Ups, nggak kelihatan dong. Ya udahlah. Untuk ngedapatin API key. Nah, ini URL ini, teman-teman ya, ini dipakai untuk ngambil data ke internet nantinya. Jadi, misal kita ambil yang gampang aja deh, top headline. Jadi ini data paling topnya. URL yang ini, kalau kita buka di browser, enter, maka datanya akan seperti ini. Aku kasih ke kalian ya, teman-teman ya. Itu API-nya. Pasti pusing ngelihat data kayak gini. Tapi biar enak, kalian bisa ke yang namanya, bentar ya teman-teman ya, JSON Beautifier. Nah, ini. Jadi kita akan ngelihat data ini adalah data JSON atau JavaScript, Object, Script, aduh lupa lagi namanya aku. Intinya JSON lah ya. Nah, ini kalian copy paste teman-teman. Kalian copy paste kalau udah diambil, masukin aja ke dalam mana tadi? Nah, ke dalam sini. Paste kayak gini, terus nanti di beautify. Nanti muncul data seperti yang di kanan ini. Aku akan zoom, kira-kira datanya kayak gini. Jadi lebih kebaca. Nah, isi datanya sebenarnya simpel. Ada artikel yang bentuknya array, di dalam array ini ada beberapa data, ya kan? Ada source-nya di sini, ya, kalian bisa di-minimize source-nya dari mana. Terus di sini ada autornya juga atau penulisnya apa, title-nya apa, deskripsinya apa, dan segala macamnya ada di sini. Data ini yang akan kita ambil dan kita olah di Flutter, gitu. Nah, kemudian cara ngambil data ini ke Flutter itu dulu yang pertama, itu gimana? Ada beberapa cara teman-teman, biasanya pakai HTTP request, tapi di sini
aku mau pakai library ya. Jadi kita sambil cara install library itu gimana sih? Jadi di internet atau di Flutter-nya sendiri itu ada yang namanya pub.dev. Ini adalah kumpulan library-library yang disediakan oleh pihak Flutter itu sendiri atau orang biasa atau komunitas. Ada yang namanya HTTP, teman-teman. Kita tinggal ambil HTTP ini, install di Flutter kita, beres. Tapi aku mau kasih yang Dio di sini. Dio. Aku enter. Nanti kalian bisa aku kasih juga ya, kalau ada yang mau ngikutin. Nah, kita ambil Dio. Di sini ada cara pakainya, ya. Nggak usah dibaca dulu, pusing pasti. Dan di sini ada installing. Installing. Nah, Dio ini teman-teman, aku copy ya. Ada di chat kalau buat yang mau ngambil, copy aja. Cara installnya gimana? Kita balik lagi ke kode. Lihat di sebelah kiri sini, ada yang aku bilang pubspec YAML yang di awal-awal. Ini untuk mendownload library. Nah, di sini kita pastekan Dio yang tadi itu tepat di bawah Flutter yang ini, teman-teman. Ya, pokoknya paste dulu aja dah. Terus taruhnya tepat di bawah Flutter-nya. Jangan sampai salah. Kenapa? Karena ini indentasinya berpengaruh. Kalau kalian spasi dikit, dia ada error. Tuh, kelihatan error nggak ya? Kelihatan lah ya. Jadi harus tepat di bawah Flutter ini. Kayak gini. Oke. Nah, kalau sudah, kalian coba di-save aja. Di-save harusnya di bawah ini dia akan ngerunning sesuatu. Oke? Dia akan ngerun sesuatu sampai nanti benar-benar berhasil. Tandanya berhasil, ya nggak ada error. Nanti kalau ada error, biasanya dia ngebuka halaman kayak gini. Tapi dia nggak ngebuka apa-apa, berarti berhasil. Kalau ada yang bermasalah, tinggal di chat aja ya. Nah, kalau sudah beres, kita close aja. Kemudian kita akan bikin codingan untuk narik data yang tadi, teman-teman. Oke? Nah, di sini, di dalam Flutter, di sini yang tadi kita bikin, di dalam my new state-nya, teman-teman, di enter dulu. Pokoknya di atas override yang build yang ada return-nya. Oke? Terus kalian nanti masukin di sini, kasih function void misalnya ya, get all news data gitu. Ya, seperti function pada umumnya lah. Nah, cara ngambil datanya gampang banget. Pertama-tama kalian sediakan dulu sesuatu, apa itu sesuatunya, yaitu Dio, teman-teman, yang udah kita download tadi. Kalian ketik DIO, huruf besar D-nya, harusnya langsung muncul, teman-teman, kayak gini. Dio, ya kan? Diklik aja. Harusnya dia otomatis import di atas seperti ini. Kalau nggak import, kalian tulis manual aja. Ya. Nah, nih, kayak gini nih. Dio, di atas import. Kalau udah, Dio di sini kalian kasih nama aja. Dio misalnya, atau get data misalnya, terserah apa aja. Biasanya Dio aja biar gampang, sama dengan Dio. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Sekarang kita akan akses Dio ini. Tinggal Dio, dot. Nah, ada banyak sekali fungsinya, tapi kita mau ambil yang get. Kenapa get? Karena si API yang tadi, teman-teman, yang ini nyuruhnya get. Tahu dari mana? Di sini ada tulisan get. Ya, ada tulisan get. Nah, nanti ada juga tulisan post kayak gini. Tapi kita butuhnya yang get. Setelah itu, kita tinggal lihat aja dia butuhnya apa. Oh, get itu butuhnya, aduh nggak kelihatan. Butuhnya string path. Path ini adalah URL yang aku kasih tadi, teman-teman. Yang ada API key-nya. Nah, di sini kalian tinggal copy paste aja si stringnya. Jangan lupa kutip maksudnya, paste aja. Kira-kira kayak gini. Oke, kira-kira kayak begini, teman-teman. Ups, salah. Sorry. Salah, teman-teman. Path-nya di sini. Nah, taruh di sini, paste. Oke, kira-kira seperti ini. Dio.get isinya ada path URL. Beres ya. Tinggal di sini titik koma aja di ujung. Beres. Oke. Nah, Dio ini kita lihat dia akan mendapatkan data. Ketika kita manggil function get, akan ada data yang didapat. Datanya bentuknya apa? Bentuknya future. Future itu adalah semacam tipe data. Kalau kita tahu tipe data itu adalah string, integer, dan lain-lain. Future itu adalah tipe data yang kita nggak tahu dapatnya apa. Karena belum ada, makanya future, masa depan. Nah,
tapi bentuknya response. Jadi kita akan sediakan di sini sebuah variabel yang namanya response, kita kasih nama misalnya result sama dengan, atau teman-teman bisa taruh di atas sini. Kita sediakan dulu tempatnya, response, response, titik koma, terus nanti di sini response sama dengan. Gitu. Oke, response sama dengan. Kenapa? Karena dia tadi kan butuhnya response nih teman-teman, butuhnya response. Nah, future-nya gimana? Future itu kalau misalnya di JavaScript ada juga namanya async await, asynchronous. Jadi kita tinggal tambahin await di sini. Artinya apa? Pada saat dia ngambil data, pada saat kita di Google Chrome juga, kalau kita akses URL ini ada loading kan teman-teman. Nah, ada loading, loading itu adalah await di sini. Jadi dia akan nungguin datanya sampai beres. Ada beberapa kemungkinan datanya error, URL-nya salah, internetnya nggak ada, datanya dapat tapi kosong, masih banyak lagi kasus-kasusnya. Jadi kita kasih await dulu, dan kita kasih di sini tanda kalau kita memakai asynchronous. Jadi ini pasangannya pasti ini. Dimanapun function yang ada await-nya harus ada async-nya. Menandakan kalau ini adalah nunggu gitu ya, dia lagi sedang menunggu. Kalau misalnya dia kan nanti nunggu di sini teman-teman, loading, 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 datanya dapat, masuk ke response. Datanya itu adalah berupa response dot data. Datanya nanti masuk ke dot data. Tinggal titik koma aja. Untuk membuktikan apakah datanya masuk, kita tinggal print aja, buka kurung, tutup kurung kayak gini. Jadi nanti ada print, habis datanya masuk, kita print response dot data. Oke? Nah, sekarang kita akan panggil ini function ini dengan menambahkan init state di dalam sini teman-teman. Di bawahnya void di sini atau di atasnya override, kalian ketik aja init gitu. Harusnya udah muncul init state di atas, klik aja ya. Init state ini semacam function yang pertama kali di run pada saat halaman ini dibuka. Udahlah intinya gitulah. Nah, terus kalian panggil aja functionnya teman-teman yang di sini. Kalian panggil function yang ada di sini, kalian copy, masukin ke sini, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Karena kan kita manggil function kan. Sekarang kita restart teman-teman. Harus di restart, di save aja nggak cukup. Harus di restart, sebelah kanan atas, atau ya tanda panah, klik. Terus kita buka bagian debug console di sini. Atau kalian bisa langsung aja ke view harusnya, view, nanti di sini ada debug console. Klik aja, nanti muncul di bawah sini, ya. Aduh, ini terlalu gelap ya. Aku ganti tema deh. Terlalu gelap. Terlalu gelap. Nah, gini aja lah ya. Oke, nah kalian lihat deh, datanya dapat teman-teman. Di sini datanya dapat. NASA has given Earth bla 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 bla, dan data ini ya, data ini yang udah kita print tadi, berarti proses pengambilan datanya dapat datanya. Nah, kalau kita lihat di API yang tadi, nah di sini tuh NASA ya udahlah percaya aja lah, benar-benar kok. Terus di sini datanya kan udah dapat di sini teman-teman. Nah pertanyaannya gimana cara kita ngerubah data ini ke dalam bentuk Flutter kita? Itu yang selanjutnya. Oke. Oke. Sebelumnya aku mau tunjukin dulu masalah JSON yang tadi teman-teman. Mungkin kalian pernah main-main di JSON ya, tapi ya aku harap pernah. Lihat, di sini kan kalau kita ngambil response.data, itu artinya apa? Artinya semua data yang ada di sini itu diambil, diangkut sama dia. Kalau kita mau ngambil satu data doang, misalnya mau ngambil total result, di sini ada 20 ya. Mau kita ambil 20-nya aja, kita tinggal klik aja ini, total result, kita Ctrl C, copy maksudnya, tinggal masukin ke sini. Kayak array teman-teman cara pengambilannya. Begitu. Jadi kita ambil nilainya dari total result. Harusnya 20 kan? Nah, kita restart lagi aplikasinya. Kita buka debug console-nya, ke view, debug console. Nih, kita tungguin aja. Ntar ada 20 deh, harusnya. Tuh, benar ya? 20 ya. Berarti datanya berhasil diambil ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah data yang ada di dalam artikel, teman-teman. Di sini. Ya.
data yang ada dalam sini, yaitu bentuknya array di sini kan, bentuknya array nih, lihat, array. Dan bentuknya ini polanya sama kok. Jadi ini data pertama, ini data kedua, data ketiga, pokoknya sampai 20 lah ini. Menurut dia sih tadi 20 ya. Tuh. Jadi ini polanya sama. Kita mau ngambil data yang ada di artikel. Ya udah, kita tinggal copy aja key-nya, kita masukin ke sini. Data artikel. Paham ya? Nah, kita lihat lagi. Data artikel itu kan bentuknya list ya, teman-teman ya. Nah, kita harus punya list untuk nampung data itu. Jadi, di sini sebelum kita print, kita siapkan dulu list. List misalnya data artikel. Terserahlah penamaannya apa bebas. Kita ambil aja response data artikel. Begini. Oke. Jadi data listnya masuk ke dalam sini. Paham ya? Dan ini pasti list. Tahu dari mana? Karena tadi begitu katanya. Jadi kalau dari back-end-nya berubah nih ya program kita error pasti. Jadi harus punya ini teman-teman sama orang back-end-nya juga nanti ya. Oke, sekarang kita udah punya list di dalam sini kan. Nah, kita mau ngeprint namanya list punya panjang kan. Nah, kita tinggal print aja panjangnya di sini. Data article.length. Kita save aja atau kita restart aja. Harusnya hasilnya tetap 20. Kita buka di bug console lagi. Harusnya hasilnya tetap 20. Kita tunggu aja, teman-teman. Tuh, tetap 20. Ya. Jadi kita berhasil ngambil list. Oke. Berarti function kita ini akan mendapatkan sebuah list. Hanya saja kita di sini masih bentuknya void. Tahu kan bedanya method dan function? Void itu termasuk ke dalam method, sedangkan kita butuhnya function. Kita butuh datanya ini. Gimana caranya? Berarti dia harus ada return-nya, teman-teman. Harus ada nilai yang diberikan. Nah, untuk nge-return data, void-nya kita rubah. Jadi bentuknya list, gitu kan? Masuk akal ya? Nah, list-nya kita balikin data dari data artikel yang ini. Print-nya aku hapus aja ya. Gitu. Ya, jadi data artikel akan dibalikin datanya berbentuk list gitu ya. Tapi kok error? Pertanyaannya gitu. Kenapa error? Nih, teman-teman lihat deh. Intinya errornya itu karena ini bentuk function kamu itu future atau ada asing. Jadi kamu nggak bisa cuma ngambil list doang. Gimana caranya supaya future? Kita bungkus listnya pakai future. Kayak gini. Jadi semuanya sama. Asingnya ini ya bentuknya future, ini bentuknya future, pokoknya semua satu tipe. Sesimpel itu. Oke, datanya dapat nanti. Nah, ini kita hapus aja yang init state-nya. Ya, semuanya dihapus juga boleh, teman-teman. Kita nggak butuh dia lagi. Nah, jadi kita udah punya function untuk nge-get data yang ini ya. Nah, kebetulan ini country-nya adalah US nih, teman-teman. Kalian bisa cek dokumentasinya kalau mau ngerubah-rubah negara ya, tapi harusnya kalau kita kasih ide, nanti data beritanya adalah data Indonesia. Oke? Oke, kita save. Beres. Sekarang gimana cara kita ngerubah data yang kita dapat ke bentuk list yang ada di sini nih? Nah, ini saatnya teman-teman. Jadi, list di sini, ini kita akan bungkus. Oke, kita akan bungkus. Pakai apa? Pakai Future Builder. Sesuai dengan namanya, Future Builder. Kita klik di sini, ya, kita klik di list view-nya, tekan si bola lampu botak ini, tinggal kita wrap with widget, teman-teman. Oke, wrap with widget, atau biar lebih mudah, itu pakai wrap with stream builder, tapi nggak apa-apa lah, pakai widget aja, sama aja. Widgetnya kita ganti jadi namanya Future Builder, gitu ya, Future Builder. Kemudian Future Builder ini, lihat warna kuning, artinya ada sesuatu nih. Tinggal di hover aja, kita lihat. Parameter builder itu required, jadi ada parameter yang harus diisi. Apa itu? Builder katanya, builder kayak gini. Oke, klik aja buildernya. Kita lihat lagi, builder ini apa sih? Oh, bentuknya adalah sebuah function yang ada konteks sama ada snapshot. Gitu kan? Kita ikutin aja maunya. Buka kurung, tutup kurung, isinya ada konteks sama ada snapshot. By the way, snapshot ini isinya bisa apa aja ya, SNP juga bisa. Biar enak snapshot aja. Buka kurung, tutup kurung. Oke, karena builder ini adalah function yang butuh
widget, teman-teman, jadi harus ada return-nya. Return-nya di sini kita tinggal return aja, gitu. Apa yang akan kita return? Ya, widget. Widget itu apa? Lagi-lagi, widget itu ya berbentuk widget aja sih gitu ya. Nah, widget di sini kan kita udah punya nih list. List ini kan widget. Kita tinggal transfer aja ke situ, gitu kan. Kita tinggal transfer aja ke situ. Jadi, listnya ini kita cut aja, teman-teman. Kita cut ke bawah sampai listnya habis. Berarti sampai di sini. Sampai yang ada tulisan list view.builder-nya. Kayak gini. Ctrl X aja. Masukin ke dalam sini. Paste. Oke. Child-nya hapus. Terus komanya di sini jadi titik koma. Kalau nggak bisa ngikutin, aku Ctrl Z aja, aku balikin. Oke. Kalau susah ngikutin, cara gampangnya gini. Feature builder-nya, ini buka kurungnya, dihapus teman-teman. Ya, di select kayak gini, sampai ke child yang ini. Oke. Oke, tinggal dikasih sama dengan panah kayak gini. Oke, udah gitu doang. Nah, ini namanya anonymous function. Jadi ya banyaklah bahasa-bahasa ini ya. Tapi sama aja, hasilnya sama aja. Tinggal kita format dokumen aja. Oke, beres. Nah, apa sih guna dari future builder ini? Future builder ini intinya kita akan ngambil data dari sebuah function dan nanti dia akan ngeproses, terus dia akan ngasih tahu ini error atau enggak gitu. Itu doang sebenarnya. Nah, data yang diambil atau function yang diambil kan dari sini nih, teman-teman ya. Kita udah punya future-nya. Tinggal kita masukin ke dalam future builder. Future builder, di dalamnya itu ada yang namanya future untuk meletakkan function-nya. Enter aja. Lihat deh, future di sini butuh data yang berupa future. Dan kebetulan lagi kita udah punya, yaitu ini. Benar toh? Nah, tinggal kita ambil get all new datanya di sini, kita copy aja, masukin ke dalam sini, paste, buka kurung, tutup kurung. Beres. Sesimpel itu. Jadi secara tidak langsung, future builder ini akan bilang ke kayak gini, tolong ambil data yang ada di sini, hasilnya itu ditampung di dalam snapshot. Oke? Akan ditampung di snapshot di sini. Nah, sehingga kita bisa tahu datanya ada berapa banyak dari snapshot ini. Cara ngebongkar data dari snapshot itu kalian tinggal gampang banget. Misal, kita kan datanya itu tergantung data yang ada di internet. Jadi jumlah datanya itu nggak kita hardcode. Nggak 5 dong, ya kan? Bisa berapa aja dong. Kita ambil dari snapshot. Caranya gimana? Kalian ketik aja snapshot dot, ya kan? Kalian ambil data. Gini. Terus kalian taruh di sini length. Nah, tapi nggak ada length di sini. Kenapa? Padahal kan future kita bentuknya list. Ya kan? Kok nggak ada length sih? Gimana caranya? Nah, kita harus ngasih tahu dulu ke future builder ini kalau datanya itu nanti berupa list. Jadi kalian kasih kayak gini aja, teman-teman. Gitu doang. Oke ya. Untuk ngasih tahu kalau ini berupa list, sehingga di sini kalian tinggal kontrol spasi, muncul length-nya. Tinggal di-save aja, terus kita run project-nya ya. Kita run, harusnya error. Kalau nggak error berarti ada yang salah. Programmer kan kayak gitu ya. Oke. Terus kita tunggu tuh. Error, teman-teman. Tapi setelah seketika, dia langsung ada lagi datanya. Dan jumlah datanya itu 20 ini, teman-teman. Kalau nggak percaya, hitung sendiri aja ya. Nah, jadi berarti kita berhasil nih ngambil total data dari yang internet tadi. Tinggal kita rubah judul beritanya, ya kan? Judul beritanya itu juga dapat dari snapshot, teman-teman. .data, karena datanya ini kan berupa list. Ingat ya, tadi listnya bentuknya random kayak gini, ya kan? Bener kan? Nah, kita mau ngambil judul. Judul itu ada di title ya, title. Kita akan oper title yang ada di sini ke dalam sini, teman-teman. Ke dalam judul. Mana sih judul? Nah, ini judul berita. Ya, kita ubah ya. Jadi kita panggil si snapshot, kita masih bisa akses snapshot di sini karena list view ini adalah anaknya dari snapshot, jadi kita bisa akses induknya gitu. Kita tulis snapshot, lagi-lagi snapshot dot data, diambil dulu semua datanya. Terus karena datanya berbentuk list, tuh kita bikin
kurung kotak. Kalau list kan kita mau ngambil data yang keberapa kan? Indeks kan? Indeksnya yang keberapa? Ingat, indeks itu ada di sini, teman-teman. Tuh, indeksnya udah disesuaiin sama di sini. Jadi dia udah pinter lah. Pokoknya teman-teman tinggal kasih tahu indeks, IDX kayak gitu. Udah langsung dia nanti otomatis ngambil data yang keberapanya. Terus tinggal di ujungnya kita mau ngambil data apa? Tinggal diginiin lagi aja, sama kayak kita mau ngambil di sini tadi, artikel yang di sini. Kita mau ngambil title kan? Kita tinggal kutip, kasih title kayak gini. Sehingga kalau misalnya di sini kita hapus judul beritanya, kita gantikan jadi kayak gini kira-kira. Nah gini, jadi judul beritanya nggak di hardcode lagi, tapi dia ngambil data dari list yang udah kita ambil dari internet. Yang kita ambil, title-nya doang. Gitu ya. Nah sekarang kalau kita save, di-save aja, Ctrl S, nanti ini harusnya error teman-teman. Tuh, oh dia nggak langsung error, tapi langsung ini, langsung keren ya. Dia error kalau kita restart. Nih kita restart, nih harusnya nanti dia error merah dulu, baru nanti dia akan datanya nyampe. Tuh merah, datanya nyampe, plus judul-judulnya juga nyampe teman-teman. Tuh penerbangan pertama di Mars, bla 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 segala macam ada di sana. Tinggal kok ada kuning-kuning. Nah ini namanya overlay-nya teman-teman ya. Jadi dia kayak kelewatan gitu. Cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya itu di dalam teks yang ini kita kasih tahu ada berapa baris sih teksnya, intinya gitu. Nah, teksnya kita kasih tahu di sini, kita enter, ada maksimal line-nya di sini teman-teman. Jangan di sini deh, di sini, di bawah title ya. Nah, ada max line-nya. Aduh. Nah, ada max lines di sini. Misalnya maksimal lainnya mau 2, teman-teman. Tinggal kita save aja. Nanti kuning-kuningnya harusnya hilang sih. Kalau nggak juga, berarti kita di sini tinggal kasih overflow atau overflow. Nah, ini agak teknis sih sebenarnya teman-teman, overflow dot ellipsis. Ya ini butuh ini lagi sih teman-teman. Oke. Ini kenapa masih error ya? 236. Mungkin karena bentuk dari kolomnya kali teman-teman. Kita bungkus dulu deh di kontainer deh, teman-teman. Kita bungkus kontainer. Oke, ini agak sedikit aneh. Maksimal lainnya aku taruh 1. Yep, ini aneh, teman-teman. Oke. Kita Ctrl Z dulu, save. Dia katanya kelebihan. Oke. Nih, caranya teksnya dibungkus aja, teman-teman ya. Ini dibungkus pakai namanya expanded. Jadi kalian kalian klik si bola lampu ini, kalian kasih widget, kasih expanded kayak gini. Harusnya udah oke sih dikasih expanded. Ya, makin hilang semua. Nggak jadi, teman-teman. Oke, ini kayaknya gara-gara updatean yang baru deh, teman-teman. Ya udahlah, kita next dulu deh. Deskripsi sekarang. Nah, sekarang kalau kalian mau ngambil deskripsi yang di bagian bawah, ya, itu kalian lihat lagi deh di bagian sini. Ada yang description, kalian boleh ngambil description-nya, kalian boleh ngambil kontennya, itu terserah. Anggap aja kita mau ngambil description-nya, belum fotonya ya, soalnya waktunya udah mau habis, teman-teman. Kita ke description-nya, ya, kita ambil si deskripsinya, pindahin ke sini. Basically, kita tinggal copy paste aja sebenarnya dari yang di atas. Kita copy, masukin ke dalam sini, paste, tinggal kita tulis aja description gitu. Tinggal kita save, nanti deskripsinya akan ada di bawah. Tuh, para ilmuwan bla 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 bla. Oke. Kita lanjut lagi, teman-teman. Terus habis itu kita mau ngambil gambarnya. Nah, gambarnya di sini kalau misalnya dari URL yang ini, teman-teman, itu ada image. Ya, ada image. Nah, ini URL to image. Tapi kalian lihat deh, ada beberapa kasus di mana dia null. Sedangkan kalau null itu nanti bakal error, tapi nggak apa-apa. Kita ambil URL to image di sini, kita copy aja. Nah, kita akan masukin ke dalam ini. Kan image-nya kita masih di hardcode nih, teman-teman. Sebenarnya kita lagi-lagi tinggal copy paste aja. Copy paste dari yang title ini, ubah si URL-nya, paste di sini, dan ininya kalian ganti jadi URL to image kayak yang tadi. Aku copy paste ya. Copy, paste, gini.
Oke, tinggal di save aja. Nanti harusnya ada yang error. Beberapa ada yang error, beberapa ada yang enggak. Tapi kalau nggak error ya bagus. Oke, tuh. Jadi berat. Tapi ini ada gambarnya semua. Ya udah. Oh, gara-gara tadi kita ganti jadi Indonesia ya. Indonesia kan ada semua berarti gambarnya. Tapi oke lah, di sini udah ada gambarnya semua. Jadi image-nya udah ada, teksnya udah ada, description-nya juga udah ada. Tinggal di ini nih yang kuning-kuning, teman-teman. Nah, di Flutter itu ada update-an, kita bisa ngeperbaikin kuning-kuning ini dengan pakai inspect element. Jadi udah bisa inspect element. Jadi kalau kita save tadi ada muncul-muncul kan. Nah, kayak gini. Ada namanya inspect widget. Kalau kalian muncul ya bagus, kalian bisa pakai fiturnya. Cuman ini membutuhkan apa ya? Masih baru sih, teman-teman. Jadi belum terlalu optimal, tapi kalian bisa pergunakan gitu ya. Tapi tuh kayak gini. Agak ribet sih, agak ribet. Tapi itu nanti aja di next session aja. Untuk perbaikin ini itu dikarenakan teman-teman, biasanya ya itu karena ininya, kita kan pakai row di sini ya, di mana row itu kan untuk ngatur data yang ada yang dari kiri ke kanan gitu ya, data yang ada di kiri sama yang kanan. Sedangkan si data yang kedua itu adalah berupa kolom, teman-teman. Kalaulah misalnya kolom yang ini berarti yang judul sama teks yang deskripsi kita bungkus menggunakan kontainer, terus kita kasih warna color gini ya, colors.green misalnya, kita save, yang terjadi adalah tuh kalian lihat. Jadi ruangnya dia hanya sebatas kecil doang gitu. Dia nggak ngelebar ke atas, ya kan? Jadi dia akibatnya dia menembus layarnya sehingga dia kasih warning ini ada masalah. Kira-kira kayak gitu. Nah, di sini kita tinggal edit aja sebenarnya atau kalian bisa pakai beberapa fitur ada namanya expanded yang seperti aku sebutkan tadi, teman-teman. Terus ada juga yang namanya di sini. Nah, yang ini. Kalian bisa manfaatin yang namanya main axis size di sini. Main axis size ya ini agak-agak tricky juga, teman-teman. Kita kasih max aja, kita save. Tuh tetap error, terus si kontainernya kita kasih height-nya misalnya kita paksa 150, kita samain itu juga bisa. Jadi mau cara apapun bisa tuh. Jadi dipaksa gede juga bisa dan lain-lain dan lain-lain. Untuk perbaikin ini sih yang biasanya aku lakuin teman-teman, aku akan bungkus ini ke kontainer nih, teks yang ini. Aku akan bungkus menggunakan kontainer begini, yang ini aku bungkus pakai kontainer juga. Begini. Terus tapi kalau misalnya terlalu ini kalau bisa terlalu cepat kasih tahu ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga aku bisa kasih oke. Nah, oke. Kayaknya waktu kita udah mulai habis nih teman-teman. Kayaknya waktunya udah mulai habis. Paling nggak sampai sini dulu deh. Paling nggak kita udah bisa ngambil data untuk masalah ini bukan error, ini cuman warning teman-teman. Kita bisa bereskan ini nanti di next session aja sambil menambahkan eh, komponen yang lainnya lagi kira-kira gitu. Nah, kita bisa balikin lagi aja ini ke height-nya kita matiin. Kemudian bentar ya, aku penasaran teman-teman. Ini kalau aku ganti jadi fleksibel harusnya dia hilang. Ya, benar hilang. Ini aku ganti jadi flex. Ya, intinya begitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh, mungkin sampai di mana tadi kita, mungkin sampai di sini dulu, teman-teman. Mungkin sisanya aku akan kembalikan ke Bapak moderator. Kalau ada yang mau disampaikan juga boleh, atau yang bertanya juga boleh. Oke, buat Mas Han, terima kasih buat materinya. Oke, buat teman-teman gimana? Ada yang ingin bertanya? Apa barangkali ada yang mau dilihat dulu? Oh iya, buat webinar kali ini tuh ada door prize ya Mas ya? Ada door prize buat 3 pertanyaan terbaik. Jadi silakan buat teman-teman. Ya, betul. Silakan. Buat teman-teman yang mau bertanya boleh ya.
atau di chat barangkali, silakan yang mau nanya. Webinar ini di-record enggak? Di-record nanti di-share ya Mas? Recordnya ya? Ya, jadi webinar kali ini di-record, nanti akan di-share di YouTube juga, dan nanti kan kita akan ada next session lagi ya. Nah, jadi di next session itu akan ada lanjutannya, jadi buat yang baru masuk juga bisa nonton dulu nanti video yang udah di-share, baru masuk, kalau yang udah mau lanjut ya silakan lanjut, atau mau ngulik-ngulik sendiri dari yang udah di-share nanti juga boleh. Nanti akan diinfokan lewat mungkin grup Telegram kali ya, atau juga di chat juga, nanti bisa juga. Begitu. Ada lagi kah yang mau ditanya? Oh ada. Ternyata ada pertanyaan lagi katanya Mas dari Oke. Mas Alvain. Kak, gimana caranya agar artikel itu diklik? Kan pasti pindah page gitu. Nah, buat kode programnya gimana ya? Oke. Oke, aku kasih sedikit aja teman-teman ya. Aku share screen lagi sedikit aja, ini sedikit banget. Semoga sedikit. Screen aku share dulu. Share. Oke. Gimana caranya biar diklik? Semua widget itu bisa diklik, teman-teman. Jadi bukan cuma tombol doang. Jadi, nih, kita lihat lagi kode yang tadi ya. Ini kan ada card nih ya. Card itu kan satu kotak putih. Nah, untuk bisa diklik, kita bungkus si card ini, caranya diklik aja di sini, terus kalian show fixes di sini, wrap with widget, kalian ketik aja Inkwell. Ada banyak sih, ada gesture detector, ada Inkwell. Tapi salah satunya Inkwell. Buat apa? Supaya di dalam Inkwell ini ada yang namanya sebuah function yang namanya on tap. Jadi artinya ketika kita tap. Ada juga on double tap. Jadi kalau dia di tap 2 kali itu juga bisa. Jadi misal di on tap kayak gini. Nah, isinya on tap ini adalah sebuah function atau metode kosong. Ya kan? Void. Tinggal diginiin aja. Oke. Nah, di sini kita tinggal tambahin functionnya. Kalian bisa ngeprint di sini. Mau pindah halaman, gitu kan? Itu juga bisa. Contoh pindah halaman, aku kasih sedikit. Pindah halaman di Flutter itu agak ribet, tapi kalau nanti ada plugin-plugin makin gampang. Jadi kalian tinggal ketik aja navigator.of_context kayak gini. Kalian tinggal kasih push. Push itu kayak pindah ke halaman mana. Nah, di sini nanti kalian kasih material page road. Agak panjang teman-teman, tapi jangan takut hanya gara-gara ini doang. Terus ada builder. Builder itu isinya adalah konteks kayak gini. Terus kalian buka kurung tutup kurung, nanti di sini return. Terus nanti di sini halaman yang mau dituju. Aku contohin bikin satu halaman kosong dulu ya, teman-teman ya. Aku akan bikin sebuah halaman lagi di sini new file. Misalnya halaman .dart. Oke. Aku kasih di sini stateful. Terus aku kasih di sini namanya halaman. Ini sama kayak tadi kok. Ini cuma bikin halaman kosong aja. Material, aku kasih scaffold. Kayak gini, aku kasih app bar. App barnya juga di sini ada title, text, halaman. Oke. Singkatnya, kita punya satu halaman kosong, kita akan ke halaman ini ya. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya, tadi kan kita udah bikin nih panjang-panjang nih, navigator of context, bla 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 bla. Terus nanti dia akan pindah ke halaman, kita tinggal panggil aja di sini. Halaman. Buka kurung, tutup kurung. Seperti ini. Jangan lupa di import. Halaman, begitu. Titik koma. Aku rapihin. Kira-kira ini kode untuk bikin dia pindah halaman. Gitu. Panjang, tapi nanti kalau udah ada pluginnya, kalian cukup kayak gini doang. Get.to halamannya yang dituju apa. Halaman. Gitu doang nantinya. Gitu ya. Tapi untuk kali ini masih panjang gini. Kita akan coba ya benar pindah halaman atau enggak. Aku save. Oke, sekarang aku klik aja. Klik pindah halaman. Udah, itu doang.
tinggal back lagi. Begitu. Oke ya. Oke, mungkin contoh sederhana ya Mas, contoh sederhananya Iya, seperti itu. sederhananya seperti itu. Oke, selanjutnya ada dari Mas Adi Gunawan. Mas Oke, mau nanya, kalau mau manggil artikelnya masih error, solusinya gimana Mas? Oke, error. Aku contohin US aja ya. Tadi kan ada gambar yang ini US ya. Ntar ya. Harusnya ada gambar yang error sih kalau US tuh. Kalau kalian pakainya US ada yang error ya atau ada yang null ya. Nah, ini contohnya yang null nanti kayak gini nih. Ntar dia error dulu baru masuk tuh. Ada pokoknya aneh lah gitu ya. Nah, itu karena gambarnya null. Cara ngatasinnya teman-teman bisa di sini. Kira-kira nih kalau dari error yang kita baca, ini errornya adalah network image, artinya gambar yang diambil dari network. Dan URL-nya tidak boleh sama dengan null. Berarti ada URL yang null, kira-kira gitu ya. Tinggal kita cek aja, berarti URL yang ini itu nggak boleh null. Cara untuk ngatasinnya, kita diginiin aja. Ada yang namanya if else, tapi aku lupa namanya. Kalau nggak salah Tenari ya teman-teman ya, yang kayak gini nih. If data ini sama dengan null gitu ya, maka balikinnya data kayak gini atau URL placeholder atau apapun gitu ya. Tapi kalau misalnya datanya ada, balikinnya kayak gini. Kira-kira ini kodenya. Nah, yang di artikel juga sama. Misalnya artikel yang ini error nih atau title yang ini error nih. Kalian tinggal paste aja kayak gini. Paste, masukin kayak gini kan. If data ini sama dengan null, maka balikin data kosong aja, misalnya error misalnya. Tapi kalau enggak pakai titik 2 nanti kayak gini. Jadi kalau ini kita save, teman-teman, nanti harusnya program kita berjalan dengan baik aja, yang kosong datanya ya kosong, nul data nulnya, gambarnya ya yang enggak nul ya enggak nul gitu. Tuh ada beberapa data yang kosong kan, tapi enggak error, paling enggak error gitu doang. Tapi putih doang kayak gini. Tinggal kalian ganti aja. Kalau misalnya image-nya ini, kalian tinggal ganti aja placeholder-nya, entah entah gambar apa gitu, mau gambar kalian, misalnya kalau errornya gambar, nanti gambar kalian dipasang ya bisa aja. Begitu. Jadi diatasinnya if ya, pakai if. Begitu. Mas itu di mute. Oh iya, maaf. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Mas Aris, Mas. Mas, kan berhubung saya nggak bisa di emulator karena permasalahan Gradle. Nah, mau nanya, apabila saya run menggunakan Chrome, apakah sama dengan di emulator? Oke. Kalau kita menggunakan Chrome, sebenarnya ntar coba kita langsung coba aja ya. Select device, Chrome. Ini aku akan run. Beda. Bedanya di mana? Ada beberapa plugin yang support sama Chrome, ada yang enggak. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari sini, teman-teman. Nanti suatu saat kalau kita mau ngambil data, itu di library-nya dikasih tahu apakah ini support. Nah, kebetulan di sini dia support untuk Flutter, Android, iOS, Linux, macOS, web, dan Windows. Jadi Dio ini itu support. Tapi ada nanti di mana dia nggak ada webnya di sini. Jadi itu nggak bisa di-run. Terus biar bisa di-run gimana? Nanti di coding kalian di if aja. Kalau misalnya platformnya adalah web, dia pakai apa? Kalau misalnya platformnya adalah Android, dia pakai apa? Bisa digituin nantinya. Begitu. Nah, ini yang contoh yang aku run pakai Chrome ya. Jadi ini masih hitam doang. Nah, Flutter demo, lengthnya masih 0, tuh. So far sih masih oke aja ya kalau gambar. Jadi masih sama aja gitu, bisa di-run juga. Terus kalau ini kalian klik juga masih berlaku, pindah ke halaman selanjutnya. Gitu. Jadi ini sebenarnya kita bisa bikin web kan sebenarnya gitu. Gitu sih kira-kira. Oke. Terus bisa juga pakai HP ya, Mas ya? Bisa Pakai langsung gitu. HP ya, pakai HP kalian tinggal colokin, aktifin mode debug-nya, nanti ke detect di oke ya ada videonya kok, aku pernah kasih kok. Nanti kalian tinggal colokin aja di run di situ bisa. Gitu.
Selanjutnya ada dari Martinus Teguh, Kak, Visual Studio Code itu bisa membuat APK marketplace tidak ya? Gitu. Oke, jadi Visual Studio Code itu sebenarnya sama kayak Android Studio aja sebenarnya. Jadi dia bisa bikin apa aja, karena ini kan cuman alat kita untuk ngetik doang. Nanti untuk ngebikin APK segala macam bisa, jadi dia bikin APK-nya di sini juga. Nanti APK-nya itu akan masuk ke sini, ke build, app gitu ya. Nanti ada output, ada APK di sini. Ini APK. Kalau misalnya ini kalian install di HP orang lain, sama tampilannya. Cuman ukuran app debug ini gede banget. Kalau kita reveal in File Explorer, kita lihat hasilnya itu 39 mega, padahal cuman gitu doang. Kenapa gede? Karena dia debug, masih mode debug, artinya semua file sampah juga masuk ke dalam. Nanti kalau mau dirilis, ini kira-kira paling cuman 8 megabyte. Itu juga bisa dikurangin lagi, ada trik-triknya untuk ngurangin APK lagi. Begitu. Nah, beda sama iOS. Kalau iOS kalian nggak bisa bongkar, karena setahu aku iOS itu nggak bisa di-install pakai file kayak gini doang, gitu ya. Nggak ada file APK-nya, nggak ada. Jadi biasanya dia harus dicolokin HP lagi, harus di Mac lagi, ya makanya egois gitu. Begitu teman-teman. Oke. Ada lagi Mas dari Alfa Faisal Dwi. Oke, Kelebihan Flutter dibanding Kotlin itu apa katanya Mas? Kotlin itu tadi aku udah jelasin sih di awal. Kalau Kotlin itu kan native, bedanya di performanya. Nah, jadi Kotlin itu kan yang bikin adalah JetBrains. Kalau Flutter itu adalah framework yang bahasanya adalah Dart, D-A-R-T. Dart ini dibikinnya oleh Google. Jadi beda. Nah, kenapa Google bikin Flutter padahal dia udah punya Kotlin? Sebenarnya yang bikin Kotlin itu JetBrains. Cuman disupport doang. Tapi sekarang dia udah bikin sendiri. Si Dart itu udah bikin sendiri, teman-teman. Apa aja sih yang udah pakai Dart? Google Ads itu udah pakai Dart gitu. Karena terakhir Flutter 2 itu baru rilis bulan ini, teman-teman. Flutter 2 baru rilis banget dan rilisnya itu udah banyak banget gitu. Teman-teman bisa lihat di websitenya sendiri. Jadi dia udah bisa bikin apa aja gitu kan, segala macam. Contoh website yang dibikin pakai Flutter itu adalah Flutter Gallery. Teman-teman bisa cek Flutter Gallery. Nah, nanti ada di sini. Kalau Kotlin sendiri bahasanya beda. Terus dia pakai ngedesainnya pakai XML. Ya, ini pakai Flutter by the way, teman-teman. Nah, kalau Kotlin itu nanti kalian ngodingnya pakai XML plus Kotlin-nya. Jadi ada yang namanya XML. Nah, cara ngoding di Android itu buat yang udah pernah biasanya kayak gini nih. Contoh jenis codingannya ya, tuh kayak gini. Jadi ada button, disusun, 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 kayak gitu-gitu kan. Tapi sekarang kalau kalian mau mulai dari Kotlin, Kotlin itu ada yang namanya Jetpack Compose. Nah, ini juga baru, udah beta. Apa itu Jetpack Compose? Jetpack Compose itu untuk ngoding Kotlin, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi nggak pakai XML lagi, teman-teman. Nih aku kasih lihat ya, teman-teman. Jetpack Compose itu kira-kira begini. Jetpack Compose. Nah, Jetpack Compose. Dan ini masih beta ya, masih beta. Dan cara ngodingnya lagi-lagi hampir mirip seperti React Native, hampir mirip seperti Flutter. Nih lihat teks kayak gini, bla bla bla. Jadi nggak ada XML. Mereka udah hapus XML-nya di Jetpack Compose ini. Gitu. Jadi di sini juga ada tutorialnya dan beberapa kode. Nah, kayak gini nih. Kan tadi kita juga pakai teks kayak gini ya. Teks gitu, hello world. Ya sama, si Kotlin juga udah pakai kayak gini. Cuman bedanya ada di sininya paling. Main activity, bla 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 bla. Penyusunannya gitu. Jadi, tapi lebih best performa itu ada di native, bukan di Flutter. Gitu kira-kira. Oke. Ada lagi Mas dari Oke. Rizka Widarsono. Mas, apakah saat di run di HP bisa responsif? Soalnya saya coba run di HP pertama bagus, tapi di HP yang lain masih ada warningnya.
warningnya mungkin. Cara mengatasinya gimana ya? Ya, kalau untuk masalah layar HP pengaruh karena bentuk lebar, panjang, dan lain-lain. Itu memang masih ada warningnya. Untuk bikin responsif ada banyak banget caranya. Itu kita bisa kalau di website tuh pakai media query, teman-teman. Media query itu adalah ketika program itu dijalankan, dia ngecek berapa nih lebar HP-nya. Jadi kita sesuaiin sama lebar HP sehingga dia responsif. Itu bisa banget dan ada third party yang udah bikin dan jadi lebih gampang. Misalnya aja kalau kita ke pub.dev, ini kitabnya Flutter, terus di sini ada namanya responsive. Nah, ada third party yang udah bikin, teman-teman. Misalnya responsive builder di sini. Nah, di sini dia bisa bikin responsif kayak gini. Jadi kalau layar HP-nya se-HP, kalau misalnya nanti dia gedein nih, dia kasih lihat tuh. Bisa orientation-nya pindah-pindah, atau misalnya layar tablet, gitu-gitu tuh. Dia langsung nyesuaiin. Dan ini udah ada gitu. Terus bisa langsung kayak gitu tuh, panelnya kayak gitu. Banyak lah gitu. Jadi ada caranya sih sebenarnya. Begitu. Ada lagi kah? Gitu teman-teman. Kira-kira apakah masih ada yang bertanya? Ya, apakah ada yang kalau buat buildingnya tuh lama nggak sih Mas? Misalkan kalau udah jadi nih, terus kita jadiin ke aplikasi Android gitu. Uh, untuk buildingnya itu paling kita bisa jadiin dia debug, mode debug. Nggak lama, tapi yang lama itu setup kalau kita mau rilis ke Play Store. Sedikit info aja, kalau kalian mau upload ke Play Store, kalian harus punya akun di Play Store dan itu bayar $25 seumur hidup. Kalau di Apple itu $99 per tahun. Jadi kalian bayar segitu baru kalian bisa upload. Terus untuk nge-buildingnya kira-kira memakan waktu 3 menitan lah, tergantung perangkatnya gitu ya. Kadang 5 menit, tapi nggak sampai berjam-jam juga gitu. Nanti dia jadi APK, udah itu tinggal di-download aja. Didistribusikan juga bisa. Kalau langsung itu bisa nggak Mas? Misalkan dari kan building langsung dua iOS sama Android gitu. Apa harus satu-satu? Kalau misalnya nge-building Android, itu caranya berbeda. Jadi gini, kalau misalnya di Android itu, kita tinggal nulisin kode aja di sini. Aku lupa perintahnya, cuman kalau nggak salah Flutter build app bundle kayak gini. Gini doang, nanti dia akan ngebikin aplikasinya. Sedangkan kalau iOS, beda, nggak kayak gini. Dia nggak bisa, karena dia nggak bisa ngeluarin filenya. Kenapa? Karena HP-nya iPhone itu nggak bisa nerima file. Gitu kan, dia nggak bisa install. Dia tertutup banget, jadi harus dikonekin ke kabelnya, dan itu juga harus pakai Mac-nya gitu. Nggak bisa pakai apa? Windows, karena nanti dia akan disinkron dulu nih. Ini HP-nya iOS, disinkron dulu ke Mac-nya, nanti Mac-nya bakal ngenalin ini beneran iOS atau enggak. Kalau udah sinkron, baru diinstal dari sini bisa gitu. Atau misal dari Xcode-nya juga bisa nge-build-nya. Jadi beda caranya, cuman waktunya lebih lama iOS gitu, karena dia lebih banyak data yang harus diisi. Begitu. Ada pertanyaan lagi Mas dari siapa itu? Nurul. Saya pernah lihat perkataan katanya, jika ingin belajar Flutter, lebih baik kuasai native Android. Nah, maksudnya native Android itu gimana ya? Gitu. Native Android itu ya Kotlin-nya gitu loh. Jadi kayak native-nya itu lebih ke life cycle-nya. HP itu behavior-nya gimana sih? Kayak dia buka HP, kalau di minimize itu aplikasinya ngapain, itu life cycle-nya ya. Kalau native itu lebih ke bahasa native-nya aja, ke Kotlin-nya. Karena kan dia induknya di situ. Jadi gini, misalnya kita nggak pernah belajar yang namanya kita nggak pernah belajar yang namanya iOS. Nah,
Sedangkan di sini di folder Flutter itu ada folder yang namanya iOS. Nah, di sini kalau kita nggak ngerti isi dari iOS itu, kita nggak akan tahu ini gunanya apa gitu ya. App framework info ini apa gitu, kita nggak akan tahu. Dan kalau kita nggak belajar Android native dulu, kita biasanya nggak tahu Android isinya ini apa. Kayak misalnya di sini ada yang paling sering di edit itu di bagian build Gradle ini apa. Ini bukan codingan Dart, teman-teman. Terus main Android manifest itu apa? Ini untuk ngatur meta-meta datanya. Gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya kita nggak nguasain native dulu, agak kesulitan. Tapi berhubung Flutter bisa ngehandle semuanya, kita cukup tahu setting-settingnya aja. Jadi kayak setting di sini buat apa. Jadi yang paling dipelajarin itu cuma 3 file doang. Android manifest, build Gradle, ada 2 di sini. Udah, gitu doang paling yang dikuasain. Dan ini kan setting-setting yang sebenarnya kita cari di Stack Overflow juga kan gitu. Ujung-ujungnya gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau nggak belajar native, tapi harus kuat di OOP-nya, Object Oriented Programming-nya. Begitu. Oke, barangkali ada yang mau nanya lagi. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya lagi, kita mungkin akan beralih ke Ibu Erna ya. Apakah sudah tidak ada yang bertanya lagi? Oke Silakan ya, barangkali ada yang mau nanya. mungkin lagi nggak ada yang nanya dulu ya. Nanti kita coba ke Ibu Erna dulu. Di sini mungkin langsung aja kali ya, Mas ya. Ya, langsung aja. Silakan. Oke, ini aku berarti share screen-nya aku tutup dulu.